Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3983, 3984, 3985. Semua orang melihat keluar dengan heran, bertanya-tanya dari mana datangnya angin kencang ini. Penatuayu, jangan setuju dengannya, jangan pernah setuju dengannya. Pada saat ini, suara Penatuahu terdengar santai. Penatuayu dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak tahu kapan Penatuahu dibebaskan. Huo Yuanting juga tertegun, tiba-tiba berdiri dan berkata, "Penatuahu, Anda meninggalkan tempat penahanan tanpa izin. Ini adalah kejahatan besar, hahaha. Huo Yuanting, kamu tidak perlu berusaha keras untuk membunuhku dan mendapatkan token api ilahi. Kamu sebenarnya ingin menggunakan aku untuk memeras Penatuayu dan yang lainnya, kan? Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil." Saat Penatuahu berbicara, seluruh tubuhnya benar-benar melayang ke ruang pertemuan. Melihat pemandangan ini, mata Penatuayu tiba-tiba melebar. "Penatuahu, apa yang terjadi? Mengapa jiwamu meninggalkan tubuh?" Ternyata ini adalah jiwa dari Penatuahu, bukan Penatuahu yang telah meninggalkan tempat pemenjaraan. "Tetuayu, aku tahu bahwa Huo Yuanting ingin memanfaatkanku untuk memerasmu, jadi aku bunuh diri. Aku meninggalkan jejak jiwaku ini untuk memberitahumu, jangan pernah berkompromi dengannya. Jika dia tidak mendapatkan token api ilahi, dia tidak akan bisa sepenuhnya mengendalikan Sekte Api Ungu. Masih ada harapan untuk Sekte Api Ungu kita." Seperti yang dikatakan Penatuahu, jiwanya mulai menjadi lebih ringan dan lemah, dan perlahan menghilang. Penatuahu, kenapa kamu begitu bodoh?" Penatuayu ingin melangkah maju untuk menjaga jiwa Penatuahu, tetapi dia tidak dapat melakukan apapun. Pada akhirnya, jiwa Penatuahu menghilang ke udara. Ini dianggap sebagai kematian fisik yang sebenarnya dan tidak ada harapan untuk kebangkitan. Para tetua dari garis keturunan pemimpin sekte lama semuanya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Untuk mencegah mereka diancam, Penatuahu memilih untuk mengakhiri hidupnya. Huo Yuanting juga terkejut. Dia tidak menyangka Penatuahu akan bunuh diri. Dalam hal ini, bagaimana dia bisa mengancam Penatua yang lain? "Tuan Huo, kami tidak akan setuju untuk membuka gunung berapi suci itu. Jika Anda memiliki kemampuan, bunuh kami semua." Penatuayu menatap tajam ke arah Huo Yuanting, berbalik dan berjalan keluar. Para tetua dari silsilah pemimpin sekte lama semuanya berdiri dan pergi tanpa memberikan wajah sedikit pun kepada Huo Yuanting. Setelah melihat ini, Penatua Cui juga bangkit dan pergi. Karena pertemuan para tetua tidak bisa memberikan keputusan, dia tidak akan bisa membuka gunung berapi suci. Melihat kursi yang setengah kosong, Huo Yuanting meraung dengan marah, "Ah, cepat atau lambat aku akan membuat mereka bernasib buruk. Tuan, sekarang gunung berapi suci tidak bisa dibuka. Apa yang harus kita lakukan?" Seorang tetua memandang Huo Yuanting dan bertanya, "Saya tidak tahu harus berbuat apa. Jika tidak berhasil, bunuh saja mereka semua dan tidak ada yang akan keberatan." Ada niat membunuh di mata Huo Yuanting. "Pemimpin sekte, Anda tidak boleh melakukan ini. Jika ini terjadi, Sekte Api Ungu akan rusak parah, dan mungkin diserang serta dianeksasi oleh sekte lain." Pada saat ini, Penatua Tian berdiri dan berkata, "Penatua Tian, apa yang dapat kamu lakukan?" Huo Yuanting bertanya, "Karena Penatua Yu dan yang lainnya tidak setuju untuk membuka gunung berapi suci, kita sendiri yang akan membuka gunung berapi suci secara diam-diam," kata Penatua Tian. "Di seluruh Sekte Api Ungu ini, hanya Penatua Cui yang dapat membukanya. Dan saat ini, Penatua Cui tidak mungkin mau mendengarkan kita." Huo Yuanting menggelengkan kepalanya. "Penatua Cui tidak diperlukan. Ada formasi yang bisa digunakan untuk membuka gunung berapi suci. Meskipun Penatua Cui adalah satu-satunya di Sekte Api Ungu yang mengetahui seni formasi, dia bukan satu-satunya di seluruh wilayah tengah yang mengetahui seni formasi. Sekte Liang Yi adalah sekte yang berspesialisasi dalam formasi. Kita bisa pergi ke Sekte Liang Yi untuk maju. Selama kita menjanjikan banyak sumber daya, saya pikir Sekte Liang Yi bisa setuju," kata Penatua Tian. Setelah mendengar ini, Huo Yuanting tiba-tiba menjadi bahagia dan berkata, "Penatua Tian, jika ada cara seperti itu, mengapa Anda tidak memberitahu saya lebih awal?"
Saya pikir jika Penatua Yu dan yang lainnya setuju, kita tidak perlu pergi ke Sekte Liang Yi, dan kita juga dapat menghemat banyak sumber daya. Kata Penatua Tian. Oh, sejak kapan kita ini menjadi pelit? Kenapa kamu masih ingin berhemat? Datanglah langsung ke Sekte Liang Yi. Berapapun biayanya, kamu harus mengundang orang-orang dari Sekte Liang Yi itu. Jika orang-orang dari Sekte Liang Yi dapat membantu kita membuka gunung berapi suci, beritahu mereka bahwa kita akan memberi mereka banyak hadiah. Huo Yuanting tampak sedikit bersemangat saat ini. Oke, saya akan segera pergi. Penatua Tian mengangguk. Setelah Penatua Tian pergi, Huo Yuanting mengangkat bibirnya sedikit. Jika gunung berapi suci dibuka, saya rasa tidak ada orang di seluruh Sekte Api Ungu yang berani untuk tidak patuh. Sementara itu, di rumah tetua, Qianxiu depresi dan terus menangis. Wei Qing dan Dev menghiburnya. Adik perempuan, meskipun Penatua Hu telah meninggal, jiwanya akan hidup selamanya. Kamu selalu dapat tinggal di sini mulai sekarang. Saya akan membiarkan guru melindungimu. Wei Qing berkata dengan nyaman. Kakak senior, jangan terlalu sedih. Ini adalah pilihan Penatua Hu sendiri. Dia juga melakukan ini demi seluruh Sekte Api Ungu. Dev juga menghiburnya. Setelah Penatua Yu kembali, dia berbicara tentang Penatua Hu yang mengejutkan Dev. Aku ingin menyendiri sekarang, Qianxiu berkata dengan ekspresi kesepian. Ketika Wei Qing dan Dev melihat ini, mereka hanya bisa bangkit dan pergi, meninggalkan Qianxiu diam. Hei, adik junior sangat menyedihkan. Sekarang setelah Penatua Hu meninggal, Huo Dong akan menjadi lebih tidak bermoral. Saya pikir tidak akan lama lagi adik junior akan diracuni olehnya dan dirusak olehnya. Kami, Sekte Api Ungu, memiliki banyak kultivator perempuan di masa lalu. Lagi pula, banyak kultivator perempuan juga suka melakukan latihan berbasis api. Namun, banyak kakak perempuan senior dan rekan magang junior yang berhenti karena frustrasi setelah dianiaya oleh Huo Dong. Ini juga membuat reputasi Sekte Api Ungu terkenal menjadi buruk. Tidak ada kultivator wanita yang berani datang ke sini. Sekarang sulit bagi kami sesama murid Sekte Api Ungu untuk menemukan pasangan untuk berkultivasi ganda. Wei Qing berkata sambil menghela nafas. Dev tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan dia tidak tahu bagaimana menghibur Wei Qing. Lagi pula, tidak ada kekurangan wanita di sekitarnya. Jadi dia tidak bisa memahami rasa sakit Wei Qing. Dev kembali ke kamarnya dan diam-diam menunggu malam tiba. Saat langit semakin gelap dan hati Dev mulai berdebar-debar. Jika malam ini dia bisa bertemu dengan ketua lama dan mempelajari metode penggabungan api tertinggi, dia bisa segera meninggalkan Sekte Api Ungu. Namun, memikirkan Qianxiu dan Zuling, Dev merasa sedikit berat hati. Jika dia mempelajari metode penggabungan api tertinggi dan pergi, Qianxiu pasti akan jatuh ke tangan jahat Huo Dong. Dan Zuling juga mungkin akan diperlakukan buruk oleh Huo Dong. Membayangkan Zuling, seorang wanita cantik yang luar biasa, berada di bawah Huo Dong, seorang bodoh, membuat darah Dev mendidih. Lihat nanti saja, bahkan jika aku mempelajari metode penggabungan api tertinggi, aku belum melihat gunung api suci dan token api suci. Aku seharusnya melihat semua itu sebelum meninggalkan Sekte Api Ungu. Dev mencari alasan untuk dirinya sendiri. Sebenarnya, dia takut Zuling dan Qianxiu akan dirusak oleh Huo Dong. Saat Dev larut dalam pikirannya, tiba-tiba pintu kamarnya terbuka. Dev tertegun. Dia tidak mengerti siapa yang datang ke kamarnya larut malam begini. Bangkit berdiri, Dev melihat Qianxiu masuk dengan mengenakan pakaian tidur yang tipis. Kakak senior, Dev tampak bingung. Larut malam begini, ada apa? Adik junior, aku tidak bisa tidur. Bisakah kamu menemaniku berbicara? Qianxiu berkata dengan ekspresi sedih. Dev melihat keluar jendela, lalu mengangguk. Baiklah, kakak senior, duduklah. Qianxiu duduk di tempat tidur Dev, sementara Dev duduk di sebelahnya. Kakak senior, kamu harus tabah menghadapi cobaan ini. Orang yang sudah meninggal tidak bisa kembali lagi. Dev mencoba menghibur Qianxiu. Jika bukan karena insiden bunuh diri Penatua Hu hari ini, Dev tidak akan membiarkan Qianxiu datang ke kamarnya. Selain itu, dia masih punya urusan untuk bertemu dengan Zuling nanti. Namun, melihat Qianxiu dalam keadaan sedih, Dev tidak tega untuk menolaknya. Adik junior, aku sudah berpikir panjang. Tubuhku cepat atau lambat akan dirusak oleh Huo Dong. Daripada memberikan kesucian tubuhku kepada Huo Dong, lebih baik memberikannya kepadamu, adik junior. Setelah berkata demikian, Qianxiu menyandarkan dirinya pada bahu Dev dan pakaian tidurnya mulai melorot. Dev langsung panik. Dia tidak menyangka Qianxiu akan berpikir seperti itu. Kakak senior, tenang saja. Selama aku ada, aku tidak akan membiarkan Huo Dong berhasil. Cepat pakai kembali pakaianmu. Dev memalingkan kepala, tidak berani melihat Qianxiu. Melihat ekspresi Dev, air mata mulai mengalir dari mata Qianxiu. Dengan penuh rasa terhina, dia berkata, aku tahu kamu menganggapku jelek.
Aku tidak secantik kakak senior Zuling. Kamu sudah pernah melihat kakak senior Zuling telanjang bulat di depanmu. Tentu saja kamu tidak memandangku lagi. Saat itu, kamu tidak berkedip sama sekali ketika melihat kakak senior Zuling tanpa pakaian. Tapi sekarang, kamu bahkan tidak mau melihatku sekejap pun. Mendengar ini, kepala Dev langsung pening. Dia tidak tahu siapa yang menyebarkan cerita bahwa dia pernah melihat tubuh Zuling. Pasti Wei Qing, karena Penatua Yu tidak mungkin mengatakan hal itu. Itu pasti Wei Qing yang memberitahu Qian Xiu agar Qian Xiu putus asa terhadap Dev, sehingga Wei Qing punya kesempatan. Kakak senior, jangan dengarkan omongan orang lain yang tidak jelas. Aku tidak pernah melihat tubuh kakak senior Zuling. Hari ini bahkan aku memukul kakak senior Zuling. Dalam pandanganku, semua wanita itu sama, tidak ada yang lebih cantik atau jelek. Kakak senior, tolong jangan salah paham. Dev memalingkan kepalanya, hanya bisa meraba-raba membantu Qian Xiu mengenakan kembali pakaiannya. Apa maksudmu? Qian Xiu tertegun, memandang Dev dengan bingung. Dalam pandanganmu, semua wanita itu sama, tidak ada yang lebih cantik atau jelek. Benar, Dev mengangguk tegas. Qian Xiu tersadar, lalu tiba-tiba berdiri dari tempat tidur. Adik junior, apakah kamu itu homoseksual? Maaf, mengganggumu. Belum selesai berbicara, Qian Xiu dengan cepat berlari keluar. Melihat hal itu, Dev tahu Qian Xiu telah salah paham padanya. Dia ingin menjelaskan, namun segera berhenti. Biarlah salah paham. Kalau tidak, Qian Xiu akan terus-menerus mengganggunya, membuat Dev pusing. Setelah Qian Xiu pergi, Dev merapikan pakaiannya dan segera pergi mencari Zuling. Dev menahan napasnya. Dia tidak ingin ada orang yang mengetahui bahwa dia pergi ke kediaman Zuling tengah malam. Kemarin malam, Dev sendiri tidak tahu bagaimana dia bisa masuk ke kediaman Zuling tanpa diketahui oleh para penjaga. Di siang hari, kediaman itu dijaga ketat dan mustahil untuk dimasuki. Saat ini, Zuling duduk di taman, diam-diam menunggu kedatangan Dev. Dia sendiri tidak mengerti kenapa, sejak Dev memukulnya di siang hari, dia terus memikirkan Dev. Wajah Dev selalu muncul di benaknya. Saat ini, Zuling merasa tidak sabar untuk bertemu dengan Dev. Melihat langit yang semakin gelap, Zuling merasa cemas, jangan-jangan dia tidak datang. Apakah kakak senior Zuling sangat ingin bertemu denganku? Saat itu, suara Dev terdengar. Zuling segera berdiri, melihat Dev masuk, lalu dengan wajah dingin berkata, siapa yang sangat ingin bertemu denganmu? Aku hanya tidak ingin hutang taruhan ini berlama-lama. Benarkah? Tapi kenapa wajahmu merah? Dev tersenyum. Jangan bicara omong kosong. Siapa yang wajahnya merah? Mari kita cepat pergi. Kita harus kembali sebelum fajar. Zuling melirik Dev, lalu berjalan keluar taman. Dev mengikuti di belakang Zuling. Karena dia tidak mengenal tempat ini, dia tidak berani berjalan sembarangan. Tempat di depan adalah tempat ayahku dikurung. Untuk bisa melihatnya, kita harus menghindari para penjaga dan juga membuka beberapa formasi rahasia secara diam-diam. Kamu jangan sembarangan bergerak. Jika kita memicu formasi, semua usaha kita akan sia-sia. Zuling mengingatkan Dev, kakak senior, aku tidak menyangka kamu juga paham tentang formasi rahasia. Kamu memang cantik dan berbakat. Dev memuji dari belakang Zuling. Zuling melirik Dev, tapi dalam hatinya merasa senang. Aku tidak benar-benar paham tentang formasi rahasia. Ini adalah piringan formasi yang diberikan oleh Penatua Cui dulu. Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Zuling menggunakan piringan formasi untuk membuka formasi-formasi rahasia yang mereka temui. Akhirnya, mereka tiba di depan sebuah ruangan yang dijaga ketat. Itu di dalam. Kita harus mencari cara untuk membuka kunci dan formasi yang mengurung ayahku, bisik Zuling kepada Dev. Dev mengangguk. Baik, kita harus bekerja sama dan berhati-hati. Aku akan mengikuti petunjukmu. Zuling mulai mengutak-atik piringan formasi, sementara Dev berjaga-jaga di sekitarnya, memastikan tidak ada yang mendekati mereka. Setelah beberapa saat, mereka berhasil membuka kunci dan formasi rahasia yang mengurung ayah Zuling. Pintu terbuka perlahan, dan mereka masuk ke dalam ruangan dengan hati-hati. Di dalam ruangan, mereka menemukan ayah Zuling yang terlihat lemah dan terluka. Ayah, Zuling berlari ke arah ayahnya dengan air mata berlinang. Dev mengikuti dan membantu Zuling mendudukkan ayahnya dengan hati-hati. Kita harus keluar dari sini secepat mungkin sebelum ada yang menyadari, kata Dev dengan tegas. Zuling mengangguk, dan mereka bertiga dengan hati-hati keluar dari ruangan, berusaha untuk tidak menarik perhatian. Mereka berhasil keluar dari kediaman itu dan menuju tempat yang aman di mana mereka bisa merencanakan langkah selanjutnya. Misi rahasia mereka berhasil, tetapi mereka tahu tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Bersambung.